Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran 1 tentang Mari Belajar Al-Quran Surat At-Tin dengan subtema makna kandungan Surat At-Tin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan keberkahan dan kemudahan dalam menerima ilmu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, bacalah Al-Quran Surat At-Tin dan artinya seperti berikut ini. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun. Watturi sinin. Artinya, dan demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin. Artinya, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illallazina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil? Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, mengapa dinamakan surat At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat. Dan termasuk golongan surat yang diturunkan di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Amati gambar berikut. Coba kalian perhatikan, yang sebelah kiri ini adalah gambar buah tin. Sudah pernah melihat belum? Kalau yang belum pernah lihat, seperti ini buah tin. Terus gambar yang sebelah kanan, ini adalah gambar buah zaitun. Dia kalau sudah matang berwarna hitam ya, dimakan itu kayak agak berminyak gitu. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah,
Berikut adalah isi kandungan surat At-Tin. Ayat pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Oke, selanjutnya ayat kedua. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Oke, selanjutnya ayat ketiga. Kota yang aman adalah kota Mekah. Coba kalian perhatikan dan lihat gambar 1.5, yaitu gambar kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, selanjutnya ayat keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Oke, selanjutnya ayat kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Berikut adalah contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Yang pertama, sikap dan perilaku dalam bertutur kata, yaitu bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, juga tetangga. Yang kedua, sikap dan berperilaku dalam berpakaian, yaitu menutupi aurat dan memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Kemudian yang ketiga, sikap dan perilaku makan dan minum, yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi sesuai dengan selera. Kemudian yang keempat, sikap dan perilaku dalam bergaul sesama teman, yaitu berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Kemudian yang kelima, menggunakan anggota tubuh, yaitu menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan agama. Oke, selanjutnya ayat ke-6. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Nah, berikut adalah contoh orang beriman dan beramal soleh.
Coba lihat gambar yang pertama. Di sini ada orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian gambar yang kedua, ada gambar orang yang sedang gemar bersedekah. Kemudian gambar yang ketiga adalah ada gambar orang yang sedang menolong temannya. Oke, selanjutnya ayat ke-7. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Oke, selanjutnya ayat ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Oke, cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di-subscribe ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.